Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Tahu saat istrinya diam-diam ketemu mantan pacar, saat pulang wanita ini menangis. Ternyata suaminya. Jatuh cinta disebut orang memang gampang-gampang susah. Ada yang bilang momen ini akan membuatmu buta akan segalanya. Semua keburukan pasangan akan indah dan segala kebaikan akan menjadi semakin terlihat keren. Namun hal ini juga bisa saja berubah secara mendadak. Entah karena kekecewaan atau pengkhianatan, kamu bisa jadi benci dengan pasanganmu. Namun perubahan perasaan gak selamanya terjadi karena sebuah kebencian. Bisa jadi datangnya dari perasaan yang tak kunjung memiliki kejelasan. Kisah cinta ini dimulai di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit yang hijau. Di sana dua anak muda bernama Arya dan Bayu tumbuh bersama. Mereka adalah teman sejak kecil dan menjalin ikatan yang begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Seiring berjalannya waktu, persahabatan keduanya berkembang menjadi cinta yang mendalam. Mereka saling mencintai dengan sepenuh hati dan impian mereka adalah untuk selalu bersama sepanjang hidup. Keberuntungan membawa mereka berdua ke sebuah festival desa yang diadakan untuk merayakan musim panen yang melimpah. Arya tiba di desa kecil itu bersama suaminya, tapi dia merasa terisolasi dan kesepian dalam pernikahan yang sebenarnya tidak diinginkannya. Saat berjalan-jalan sendirian di festival, Arya tanpa sengaja bertemu dengan Bayu. Kehadirannya mengguncang hatinya, dan mereka berdua merasa seolah-olah waktu telah berputar kembali ke masa lalu. Mata mereka bertemu dan alam semesta seakan menyatukan mereka kembali. Mereka mulai berkumpul secara rahasia, bertemu di tempat-tempat tersembunyi, dan merayakan setiap momen yang bisa mereka habiskan bersama. Pada malam yang indah di bawah langit bintang, mereka duduk di tepi pantai, tangan mereka saling terjalin dan bulan purnama bersinar terang. Bayu membawakan Arya serangkaian bunga liar yang dia petik sendiri. Dia berkata dengan lembut, "Arya, aku tahu kita harus mematuhi takdir dan keputusan orang tua kita. Tapi takdir juga membawa kita kembali bersama. Ini mungkin hanya sementara. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini." Arya menjawab, "Bayu, aku juga merindukanmu setiap hari. Cinta kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari diriku. Kita harus menjalani hidup kita masing-masing, tapi aku tidak akan pernah melupakan cintamu." Mereka mencium satu sama lain dengan penuh gairah dan ketulusan. Meskipun cinta mereka adalah rahasia, setiap momen bersama menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Mereka merayakan cinta mereka dalam kebersamaan yang romantis dan penuh makna. Namun takdir punya rencana lain. Orang tua Arya adalah pemimpin desa yang bijaksana, sedangkan orang tua Bayu adalah seorang petani yang keras hati. Keduanya sangat prihatin dengan masa depan anak-anak mereka dan berpikir bahwa Arya layak mendapatkan yang lebih baik daripada hidup di sebuah desa kecil. Mereka berencana untuk menjodohkan Arya dengan seorang pemuda kaya dari desa tetangganya yang memiliki banyak harta. Konflik semakin memburuk ketika orang tua Arya mengetahui tentang pertemuan rahasia antara Arya dan Bayu. Orang tua Arya, terutama ayahnya, sangat marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa Arya telah menghinakan kehormatan keluarga mereka dan melanggar semua nilai-nilai dan tradisi yang mereka junjung tinggi. Mereka mengadakan pertemuan keluarga darurat dan memaksa Arya untuk memutuskan hubungan dengan Bayu. Ayah Arya berkata dengan tegas, "Arya, kita sudah mengatur pernikahanmu dengan seorang pemuda kaya yang akan memberimu kehidupan yang layak. Kau harus menghentikan hubunganmu dengan Bayu sekarang juga." Arya merasa terjepit di antara cinta sejatinya dan kewajiban kepada keluarganya. Sementara dia ingin menjalani hidupnya sesuai dengan hatinya. Dia juga merasa sangat terikat pada orang tuanya. Arya dilema dan bingung, dan dia tahu bahwa tak ada keputusan yang mudah. Ketika bicara dengan Bayu tentang situasi ini, Bayu merasa sangat terpukul. Dia tahu bahwa mereka harus berpisah lagi, kali ini mungkin selamanya. Namun dia mencintai Arya lebih dari dirinya sendiri, dan dia ingin yang terbaik untuk cintanya. Bayu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Arya, aku tidak akan pernah memaksamu untuk melawan keluargamu. Cintaku padamu akan selalu ada, bahkan jika kita tidak bisa bersama.
Jangan khawatirkan aku, coba untuk bahagia untuk hidupmu dan pilih jalan yang benar bagimu. Arya menangis dan merasa sakit hati yang sangat dalam. Dia mencoba menjalani pernikahan yang telah diatur orang tuanya, tapi hatinya selalu merindukan Bayu. Kehidupan bersama suaminya menjadi semakin menyedihkan dan dia merasa terjebak dalam dunia yang tidak diinginkannya. Hingga malam sebelum pernikahan Arya, mereka bertemu di bawah pohon cinta, tempat mereka sering bermain ketika masih kecil. Air mata pun mengalir di wajah mereka. Bayu mencoba menahan tangisnya saat dia berkata, "Aku mencintaimu Arya, dan aku mencintaimu selamanya, bahkan jika harus berpisah." Arya menangis dan membalas, "Aku juga mencintaimu Bayu, lebih dari hidupku sendiri. Aku akan merindukanmu setiap saat." Mereka berciuman satu kali terakhir di bawah pohon cinta itu sebelum Arya harus pergi untuk menikah dengan pemuda kaya yang dipilihkan oleh orang tuanya. Bayu harus menahan sakit hati yang dalam saat melihat cinta sejatinya pergi. Waktu terus berjalan dan Arya menjalani pernikahannya dengan Satria, pemuda tampan dan baik hati yang dipilihkan orang tuanya. Meskipun Arya berusaha keras untuk menjalani pernikahannya dengan sebaik mungkin, hatinya selalu merindukan Bayu, cinta sejatinya. Satria yang menyadari bahwa Arya tidak akan pernah sepenuhnya mencintainya, mencoba untuk membuatnya bahagia. Dia selalu mendukung Arya dan mencoba menenangkan hatinya, meskipun dia tahu bahwa hati Arya selalu terbagi antara dia dan Bayu. Arya dan Satria memiliki kehidupan yang nyaman bersama. Mereka punya rumah yang indah, anak-anak, dan hidup dengan kebahagiaan yang bisa dicapai dari segi materi. Namun dalam kebahagiaan mereka, Arya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Hati dan jiwanya tetap milik Bayu. Di sisi lain, Bayu juga menjalani kehidupannya sendiri. Meskipun dia mencoba untuk melupakan Arya dan melanjutkan hidupnya, cintanya yang dalam untuk Arya tetap membayangi pikiran. Dia menjadi seorang petani yang sukses dan baik hati seperti ayahnya. Tetapi di dalam hatinya dia merindukan Arya dengan setiap detak jantungnya. Beberapa tahun kemudian, nasib membawa mereka bertemu kembali. Mereka bertemu di sebuah festival yang sama di mana mereka pernah merayakan cinta mereka dulu. Mata mereka bertemu dan perasaan yang pernah begitu kuat pun kembali muncul. Arya dan Bayu bertemu di bawah langit malam yang indah. Di bawah pohon cinta tempat mereka pertama kali mencium. Bayu berkata dengan lembut, "Arya, cintaku, untukmu tidak pernah berubah. Aku tahu bahwa kamu sekarang bersama Satria dan aku tidak akan pernah mencoba mengambilmu darinya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu akan mencintaimu." Arya menangis dan menjawab, "Bayu, aku merindukanmu setiap hari. Hidupku dengan Satria adalah hidup yang nyaman, tapi hatiku selalu milikmu. Aku selalu mencintaimu, meskipun aku harus mengikuti takdir dan mematuhi keputusan orang tua." Arya merasa terjebak dalam konflik batin. Di satu sisi ada Bayu, cinta sejatinya yang tak pernah luntur, dan di sisi lain ada Satria, suaminya yang baik hati yang telah memberikannya kehidupan yang nyaman. Dia merasa terbagi antara kewajiban pernikahannya dengan cintanya yang tak pernah terlupakan untuk Bayu. Satria merasa perubahan dalam sikap Arya dan mencium adanya ketidakpastian dalam perasaannya. Dia ingin mencintai Arya sepenuh hati, tapi dia juga tahu bahwa cinta Arya untuk Bayu tak akan pernah hilang. Satria memutuskan untuk memberikan Arya waktu dan ruang untuk menentukan perasaannya. Rupanya Satria tahu bahwa bukan hanya sekali itu saja Arya bertemu dengan Bayu, tapi beberapa kali saat dirinya tidak di rumah atau sedang bekerja di luar kota. Tapi Bayu tetap diam saja. Dirinya malah terlihat seolah membiarkan perilaku istrinya dari kejauhan. Satria melihat senyuman indah dan tawa lepas Arya bersama Bayu, tawa dan senyuman yang tak pernah Arya berikan untuk Satria. Memang, sejak pernikahan mereka, wajah cantik Arya selalu terlihat murung dan tidak bersemangat. Dari situ, Satria tahu bahwa hati Arya masih tertinggal di suatu tempat. Satria tidak ingin memaksa Arya untuk mencintainya, ia ingin Arya mencintainya dengan sendirinya. Satria tersenyum dan berkata, "Aku telah merasa perubahan dalam perasaanmu. Aku mencintaimu dan aku akan terus mencintaimu. Bahkan jika cintamu untukku tidak pernah seperti cintamu untuk Bayu, kita dapat menjalani hidup bersama dan kita akan mencari cara untuk membuatnya bahagia." Waktu terus berlalu dan Satria melihat bahwa Arya seringkali merindukan Bayu. Dia menyadari bahwa Arya masih memiliki perasaan yang dalam untuk cinta sejatinya. Meskipun dia telah mencoba untuk memberikan cinta dan komitmen kepada Satria dalam pernikahannya, Satria memahami bahwa cinta sejati tidak selalu dapat dihapuskan dan dia ingin Arya merasa bahagia. Meskipun Satria merasa cemburu dan kadang-kadang merasa sedih karena perasaan Arya untuk Bayu, dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan untuk melupakan cintanya yang lama. Sebaliknya, dia ingin memberikan Arya kebebasan untuk merasakan dan merindukan apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Suatu hari, ketika Arya pergi ke sebuah tempat yang mereka biasa kunjungi bersama dengan Bayu, Satria mengatakan padanya,
Arya, aku tahu bahwa kamu sering merindukan Bayu, dan aku mengerti betapa besar cintamu padanya. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk melupakan perasaan itu. Aku hanya ingin kamu bahagia, bahkan jika itu berarti merindukan seseorang yang selalu ada dalam hatimu. Arya pergi begitu Satria mengucapkan kalimat tadi, tapi dalam perjalanan bertemu dengan Bayu, hatinya tak tenang. Ia terus saja memikirkan Satria suaminya. Ia juga mencoba mencerna kata demi kata dari suaminya itu. Entah mengapa seolah hari itu adalah bukan hari yang tepat untuk Arya dan Bayu bertemu. Hingga Arya tiba di tempat yang dijanjikan dengan Bayu. Dari kejauhan dirinya melihat Bayu yang sedang duduk memunggungi dirinya. Tapi entah apa yang terjadi dengan Arya, dirinya tidak seantusias biasanya melihat sosok Bayu. Hatinya malah mencegahnya untuk datang, tapi sebagian pikirannya merindukan Bayu, dan sebagiannya lagi merindukan Satria. Akhirnya Arya pun memutuskan untuk menemui Bayu meski dengan perasaan yang tak sama lagi. Ketika ia mengetahui bahwa Bayu berusaha mendekatinya, perasaannya bingung dan marah melanda dirinya. Meskipun hatinya selalu merindukan Bayu, tapi sebagian hatinya juga mulai terbuka oleh sikap dan kehangatan Satria. Hingga dengan berani Arya pun datang. "Hei, udah lama?" kata Arya. "Enggak, buat kamu selama apapun, aku akan tetap menunggu." Kata-kata dari Bayu itu membuat Arya kaget dan tersentak. Biasanya ia akan tersentuh dan senang, tapi sekarang sebagian hatinya menolak kehadiran Bayu yang ada di depannya. "Jadi, ada apa? Kamu ingin bertemu denganku di sini?" tanya Arya. "Arya, ada apa denganmu? Kenapa hari ini kamu begitu dingin padaku? Apakah kamu sakit, sayang?" tanya Bayu perhatian. "Entahlah, aku juga bingung. Mungkin hari ini moodku sedang tidak baik," jawab Arya yang memang terlihat gelisah. "Tenang saja sayangku, aku sudah merencanakan masa depan kita berdua, masa depan yang indah untuk menyatukan cinta kita," kata Bayu sambil memegang tangan Arya. "Maksud kamu?" tanya Arya bingung. "Aryaku, ayo ceraikan suamimu, lalu pergi keliling dunia bersamaku. Kamu adalah sumber kebahagiaanku, dan aku tahu, aku juga sumber kebahagiaanmu," rengek Bayu. "Apa? Kamu gila, Bayu?" "Tidak, Arya. Aku sudah memikirkan hal ini dengan matang. Orang tuamu sudah sakit-sakitan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita berdua," tambah Bayu. Jika itu dulu, Arya pasti akan langsung mengiyakan ajakan Bayu untuk kawin lari. Tapi entah mengapa hari itu, Arya sangat marah mendengar perkataan Bayu. "Kamu gila ya? Aku nggak mau meninggalkan kedua orang tuaku. Ditambah ayahku sedang sakit karena tertabrak motor. Aku nggak bisa memberi beban untuk mereka. Yang ada sakit ayahku malah makin parah," tolak Arya. "Apa benar ini kamu Arya? Arya yang mencintaiku? Arya yang akan melakukan apa saja demi aku? Tapi kenapa hari ini kamu berubah? Aku sudah sampai sejauh ini. Aku sudah melakukan semuanya untuk mendapatkan kamu. Apa kamu menolakku, Arya?" tanya Bayu marah. "Iya, aku menolakmu," jawab Arya tegas. "Tidak, kamu tidak bisa menolakku, Arya. Aku sudah susah payah membuat orang tuamu sakit," kata Bayu keceplosan. "Apa? Kamu membuat orang tuaku sakit? Jadi kamu orang yang kabur setelah menabrak ayah? Bayu, jelaskan semuanya padaku," teriak Arya. Arya merasa bingung dan marah. Dia merasa seperti Bayu telah mengacaukan kehidupannya yang sudah rumit. Arya tidak ingin kembali terjebak dalam perasaannya untuk Bayu, yang selalu memunculkan konflik dalam dirinya. "Arya, aku melakukan ini semua demi kamu, demi cinta kita bisa bersatu. Kamu gila, Bayu. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Dan aku akan mengakhiri pertemuan kita di sini," kata Arya sambil pergi meninggalkan Bayu. "Arya, kamu mau kemana?" "Aku mau pulang," jawab Arya. Tapi Bayu langsung menarik tangan Arya dengan kasar. "Pulang kemana, Arya? Aku adalah tempat kamu pulang. Jangan kembali ke rumah lelaki busuk itu." "Tidak, Bayu. Mulai hari ini kita bukan siapa-siapa lagi," jawab Arya lalu melepas tangan Bayu dan pergi. Bayu tersentak oleh reaksi Arya. Dia mencoba untuk menjelaskan perasaannya. "Arya, aku mencintaimu dan aku tahu bahwa hatimu juga masih untukku. Aku hanya ingin mencoba sekali lagi karena cinta kita begitu kuat." Mereka berdua berdebat dan berteriak satu sama lain, dan pertemuan mereka berubah menjadi momen yang penuh kebingungan dan ketidakpastian. Arya mengakhiri pertemuan tersebut dengan marah dan meninggalkan Bayu. Bayu merasa hancur oleh reaksi Arya. Ia mencoba untuk memahami perasaan Arya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan cintanya untuknya. Perasaan cinta dan rasa sakit menjadi semakin rumit dan sulit untuk diatasi. Arya akhirnya menyadari bahwa di rumahnya ada Satria, suaminya yang telah bersabar dan setia menunggunya untuk benar-benar move on dari Bayu. Dia menyadari bahwa Satria telah memberikan dukungan dan cinta yang tulus sepanjang waktu, bahkan ketika Arya masih merindukan Bayu. Ketika Arya memasuki rumah mereka, dia menemui Satria duduk sendirian di ruang tamu. Satria tersenyum saat melihat Arya dan berkata, "Bagaimana hari ini, sayang?" Arya merasa bersalah dan berkata dengan lembut, "Satria, aku tahu bahwa kamu tahu tentang perasaanku terhadap Bayu.
Aku mencoba, benar-benar mencoba untuk menjalani hidup ini bersamamu. Tapi cintaku pada Bayu tidak pernah benar-benar hilang. Aku merasa hancur karena melukaimu. Satria menatap Arya dengan mata penuh perasaan dan berkata, "Aku tahu Arya, aku telah merasa dan melihat perasaanmu selama ini. Dan meskipun itu sakit, aku juga merasa bersyukur karena aku bisa memilikimu. Meskipun hanya sebagian, aku mencintaimu Arya dengan segenap hatiku. Bahkan jika aku harus bersaing dengan kenangan Bayu." Arya terkejut mendengar pengakuan tulus dari Satria. Arya membalas dengan penuh emosi. "Satria, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang sangat rumit. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Bayu. Aku tidak ingin melukaimu lebih jauh." Satria berdiri, matanya penuh perasaan dan berkata, "Aku tahu cinta kita rumit Arya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan terus mencintaimu. Bahkan jika itu berarti berbagi hatimu dengan Bayu, aku akan selalu di sini untukmu, sepanjang waktu yang kamu butuhkan." Arya menangis dan berlari ke pelukan Satria, merasa bersyukur atas pengertian dan cinta tulusnya. Mereka berdua merangkul dalam keheningan, merasakan perasaan cinta yang mendalam di antara mereka. Meskipun konflik perasaan mereka tetap ada, pengakuan Satria telah membawa kedekatan dan memahami yang lebih dalam di antara mereka. Arya mulai merenung dalam-dalam setelah pengakuan cinta Satria yang mendalam. Dia merenungkan seluruh perjalanan pernikahannya dan menyadari bahwa meskipun mereka telah menikah selama beberapa tahun, Satria tidak pernah mencoba untuk menyentuhnya secara fisik. Suatu malam ketika hujan turun dan suasana hati Arya sangat terpengaruh oleh pertemuannya dengan Bayu, dia memutuskan untuk bicara dengan Satria tentang perasaannya. Mereka duduk di ruang tamu dengan tatapan serius. "Aku harus bicara padamu Satria," kata Arya dengan suara gemetar. "Aku menyadari bahwa selama pernikahan kita belum pernah benar-benar dekat secara fisik. Aku merasa seperti kita adalah sahabat, tapi kita belum pernah menjadi suami istri sejati. Aku ingin tahu apakah ada alasan mengapa kita belum pernah saling menyentuh." Satria terdiam, lalu berkata, "Sebenarnya bukan karena aku tidak mencintaimu atau tidak menginginkanmu. Aku hanya merasa sangat bersyukur memilikimu sebagai istri, dan aku takut akan terlalu agresif atau membuatmu tidak nyaman. Aku ingin memberimu ruang dan waktu untuk memutuskan apakah kamu benar-benar mencintaiku." Arya merasa tersentuh dengan kata-katanya, tetapi dia juga merasa bersalah karena telah meragukan perasaan Satria selama ini. "Aku sangat menghargai perasaanmu dan pengertianmu. Aku ingin memberikan perasaanku padamu, dan aku ingin menjadi pernikahan ini dengan sepenuh hati. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita menjadi suami istri yang sejati." Satria tersenyum dan meraih tangan Arya dengan lembut. "Aku juga mencintaimu Arya, dengan segenap hatiku. Kita bisa memulai dari awal dan membangun hubungan yang lebih baik bersama." Mereka merangkul satu sama lain dalam kehangatan, merasa lebih dekat dan terhubung daripada sebelumnya. Arya menyadari bahwa Satria tidak hanya mencintainya dengan sepenuh hati, tapi dia juga ingin memahaminya sepenuhnya. Perjalanan mereka menuju kedekatan fisik dalam pernikahan mereka adalah awal dari babak baru dalam kisah cinta mereka. Namun kisah ini tidak berakhir begitu saja. Bayu masih tidak terima dengan perpisahan yang diinginkan Arya. Bayu merasa dirinya lebih pantas untuk Arya, bukan Satria yang tidak pernah membuat Arya bahagia. Bayu yang putus asa dan penuh emosi akhirnya memutuskan untuk menghadapinya, dan dia pergi ke rumah Arya. Dia tiba di rumah mereka di malam yang gelap dan hujan lebat. Saat dia berdiri di depan pintu, hujan turun dengan lebatnya dan menambah dramatisasi adegan ini. Bayu mengetuk pintu dengan keras. Arya yang sudah tahu siapa yang datang terkejut dan ketakutan saat melihat Bayu di ambang pintu. Dia membuka pintu dengan hati yang berdebar. "Kenapa kamu di sini? Ini bukan saat yang baik," kata Arya dengan nada panik. Bayu marah dan penuh emosi. "Aku tidak peduli. Aku tidak bisa lagi merasakan jauh dari jangkauanmu. Aku mencintaimu Arya. Dan aku tahu kamu juga mencintaimu. Kita harus bersama." Satria mendengar keributan di luar dan keluar dari ruang tamu. Dia melihat Bayu yang marah dan Arya yang terkejut. Satria dengan tenang menghadapi Bayu. "Sudah cukup Bayu. Kamu harus pergi. Arya sudah membuat pilihan, dan dia adalah istriku sekarang. Dia mencintaiku, dan aku mencintainya. Kamu harus menghormati pernikahanku," kata Satria dengan tegas. Bayu semakin marah dan berteriak, "Tidak, aku tidak akan pernah melupakan Arya. Dia adalah cintaku, dan kita harus bersama, terlepas dari semua hal ini." Arya yang cemas dan ketakutan mencoba meredakan situasi. "Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang Bayu. Aku sudah membuat pilihan. Satria adalah suamiku. Dan kita harus menghormati perasaan semua orang. Kamu harus pergi." Bayu merasa hancur dan kecewa. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan Arya untuk kembali padanya. Dia pergi dengan hati yang berat, meninggalkan Arya dan Satria dalam keheningan dan ketegangan yang mendalam. Sebuah insiden dramatis di rumahnya, Arya semakin menyadari sejauh mana obsesi Bayu terhadapnya. Dia merasa khawatir dan terganggu oleh perilaku Bayu yang semakin mengkhawatirkannya.
Meskipun dia masih merasa cinta kepada Bayu, dia sadar bahwa obsesi ini telah membuat situasi semakin rumit dan tidak sehat. Arya memutuskan untuk bicara kepada Satria tentang perasaannya. Mereka duduk bersama di ruang tamu pada suatu malam. "Satria," kata Arya dengan suara yang penuh kekhawatiran, "aku menyadari sejauh mana Bayu pergi untuk mendapatkan perhatianku. Obsesinya semakin mengkhawatirkanku. Aku tidak ingin dia merasa terluka. Tapi aku tidak ingin hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian." Satria mendengarkan dengan penuh perhatian dan berkata, "Arya, kamu harus bicara dengannya, memberitahunya bagaimana perasaanmu, dan menjelaskan bahwa kalian berdua harus berdamai dengan kenyataan. Obsesi ini tidak sehat, dan Bayu harus memahami bahwa kamu telah membuat pilihan yang berbeda." Arya setuju dan mencoba bicara dengan Bayu dalam suasana yang tenang dan penuh empati. Dia menjelaskan bahwa obsesi Bayu telah membuatnya merasa tertekan dan khawatir. Dia menginginkan kedamaian dan kesejahteraan untuk semuanya, termasuk Bayu. Bayu yang merasa terluka dan kecewa akhirnya menyadari bahwa dia harus meresapi kenyataan. Dia setuju untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi obsesinya. Arya merasa lega karena Bayu menerima pernyataan dan berkomitmen untuk menjalani proses pemulihan. Setelah semua konflik dan ketegangan dalam hubungannya dengan Bayu, Arya akhirnya menyadari bahwa cintanya yang paling dalam adalah untuk Satria. Mereka berdua duduk bersama di bawah langit bintang yang cerah, di bawah pohon cinta tempat mereka sering berkumpul. "Aku harus bicara padamu, Satria. Aku menyadari bahwa selama ini aku telah ragu-ragu dan bingung tentang perasaanmu. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku mencintaimu, Satria. Cinta padamu adalah yang paling dalam, dan aku ingin hidup bersamamu." Satria tersenyum bahagia dan berkata, "Aku juga mencintaimu, Arya. Aku sangat bahagia mendengar kata-kata itu. Kita bisa memulai babak baru dalam hidup kita bersama." Mereka berdua merasakan cinta mereka yang tulus dengan pelukan dan ciuman yang penuh kasih. Mereka merencanakan masa depan mereka bersama, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Cinta mereka yang kuat dan pemahaman satu sama lain akhirnya membawa mereka ke jalur yang benar. Arya dan Satria menjalani kehidupan yang bahagia bersama-sama, mengatasi semua rintangan yang pernah ada dalam hubungan mereka. Kisah cinta mereka yang penuh dengan konflik, pengorbanan, dan akhirnya kebahagiaan bersama adalah contoh tentang bagaimana cinta yang tulus dan pemahaman satu sama lain bisa mengatasi segala rintangan dan memimpin pada akhir yang bahagia.